Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Baku Dapa bersama Kupas Dunia Pajak. Podcast Baku Dapa bersama Kupas Dunia Pajak. Perkenalkan, saya Aririan, host podcast Baku Dapa edisi ketiga. Bagaimana nih kabar kawan pajak semua yang sedang menyimak? Semoga selalu diberi kesehatan dan juga kelancaran dalam rezekinya ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang biasa kita kenal dengan Undang-Undang HPP. Nah, tentunya dalam pembahasannya saya tidak akan sendiri karena saya akan ditemani oleh rekan saya, salah satu akun representatif dari kantor pajak Bitung. Siapa lagi kalau bukan Devita Ratnadila. Halo Devita. Halo kawan pajak semuanya, halo Ari. Ya gimana nih kabarnya nih di hari ini? Alhamdulillah sehat dong, kamu gimana? Alhamdulillah sehat juga. Nah oke, langsung aja ya Dev ya. Kita bakal bahas nih mengenai UU HPP. Nah sebenarnya apa sih UU HPP ini? Ya, jadi Undang-Undang HPP ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan dengan tujuan mendukung percepatan pembangunan nasional serta pemulihan ekonomi. Iya, bener banget nih Dev ya. Apalagi kan melihat kondisi sekarang nih ya, yang mana kita masih belum stabil dengan adanya dampak dari COVID-19. Tentunya butuh aturan yang sesuai, makanya diundangkanlah UU HPP ini. Nah, selain itu, UU HPP ini juga diundangkan dengan maksud supaya perpajakan di Indonesia itu lebih tepat sasaran ya. Nah, kemudian di UU HPP ini nih sebenarnya mengatur apa aja? Nah, di Undang-Undang HPP ini pada intinya mengatur beberapa hal pokok ya, Rik. Seperti KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, PPH, Pajak Penghasilan, PPN, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Karbon, dan PPS, Program Pengungkapan Sukarela yang sudah dilaksanakan kemarin dari bulan Januari sampai dengan Juni 2022. Oh, lumayan banyak juga ya, Dev ya. Hampir semua sektor nih dilakukan penyesuaian. Oke, kita bakal bahas satu-satu ya, tapi mungkin kita bahasnya yang umumnya aja nih, mengenai KUP, PPH, dan PPN. Nah, dari KUP dulu. Di UU HPP ini apa aja nih penyesuaiannya? Oke, kita bahas yang umum dulu aja ya, Ri. Jadi ada dua hal umum yang diatur nih. Yang pertama mengenai NIK, nomor induk kependudukan, yang bakal dijadikan sebagai NPWP, nomor pokok wajib pajak. Jadi nantinya semua orang yang merupakan penduduk Indonesia akan otomatis mempunyai NPWP. Oh gitu ya, jadi sekarang makin praktis dong ya. Di dompet nggak makin banyak kartu ya kan. Nah terus untuk implementasinya sendiri, ini gimana nih? Sudah berjalan atau? Jadi, nanti walaupun NIK udah berfungsi jadi NPWP, yang mana implementasinya sudah dimulai dengan dilakukannya pemutakhiran NPWP wajib pajak agar sesuai dengan NIK-nya. Kemudian, untuk NPWP ini masih dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023. Setelahnya, menggunakan NIK 16 digit. Untuk NPWP badan menggunakan 16 digit, yang mana angka depan ditambahkan dengan angka 0. Jadi sekarang sudah mulai digaungkan ya untuk implementasinya, yang mana nanti arahnya NPWP ini jadi 16 digit semuanya. Nah, yang membedakan nanti kalau misalkan untuk orang pribadi itu pakai NIK, sedangkan yang badan tambah 0 doang. Oke. Nah, terus pastinya dengan nanti diberlakukannya NIK sebagai NPWP, bakal banyak yang bertanya nih, mungkin kawan pajak semuanya ya yang ada di rumah. Berarti semua warga negara Indonesia wajib nih untuk melakukan kewajiban perpajakan? Nggak semua orang harus melakukan kewajiban perpajakannya. Karena kalau orang tersebut belum memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak, maka status wajib pajaknya adalah non-efektif. Oh oke, berarti gampangnya mungkin gini ya kawan pajak semua yang mungkin lagi menyimak. Untuk kawan pajak yang penghasilannya itu di bawah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, yang normalnya kalau misalnya belum nikah itu 54 juta tidak dikenakan pajak atau dalam artian tidak harus memenuhi kewajiban perpajakannya.
Kurang lebih kayak gitu ya, Dev ya? Iya betul banget, Ri. Nanti kawan pajak kalau sudah memenuhi persyaratan baru bisa mengaktifkan status wajib pajaknya. Nggak usah lagi repot-repot bikin NPWP. Oke, untuk NIK kayaknya sudah cukup jelas ya, Dev ya. Iya. Sekarang kita lanjut lagi nih untuk KUP. Tadi kan kata Devita ada 2 nih yang umum yang bakal kita bahas. Yang satunya lagi apa nih? Ya, yang kedua itu surat kuasa wajib pajak, Ri. Yang kita tahukan untuk surat kuasa ada 2 klaster nih. Yang pertama, wakil wajib pajak biasanya pengurus dan orang yang punya kompetensi. Dalam Undang-Undang HPP ini, sekarang ditambah 1 klaster lagi, yaitu keluarga. Yang mana kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, keluarga sedarah, atau semenda sampai dengan derajat kedua. Oh, jadi lebih mudah ya berarti ya sekarang ya. Kalau misalkan kawan pajak nih di rumah misalkan berhalangan atau mungkin sakit atau dalam keadaan force majeure, jadi bisa tetap memenuhi kewajiban perpajakannya, tinggal minta tolong keluarga aja, nggak usah repot-repot minta tolong atau mencari konsultan pajak lebih dulu. Iya, betul banget, Ri. Oke, sekarang kita lanjut membahas mengenai PPH ya, Dev ya. Sebenarnya kan untuk berbicara mengenai PPH ini sangat luas ya sebenarnya ya. Jadi mungkin kita bisa bahas dulu mengenai tarif umum nih. Tarif umum yang harus banget wajib pajak tahu nih. Kayak misalkan ada PPH orang pribadi, PPH badan, dan juga mungkin untuk PPH finalnya. Nah, untuk penyesuaiannya di UU HPP ini gimana? Nah, untuk penyesuaian tarif, yang pertama ada tarif progresif orang pribadi. Di Undang-Undang HPP ini ada perubahan atau perluasan tarif agar lebih mencerminkan asas keadilan. Kalau sebelumnya tarif 5% dikenakan terhadap penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta, sekarang diperluas menjadi 60 juta. Selain itu, untuk tarif 30% dikenakan terhadap penghasilan 500 juta sampai dengan 5 miliar. Dan ditambah lapisan baru yaitu 35% yang dikenakan terhadap penghasilan lebih dari 5 miliar. Ya, kalau sesuai penjelasan Devita barusan ya, untuk di UU HPP ini asas keadilannya sangat terasa ya. Jadi kalau misalkan kawan pajak di rumah, untuk penghasilannya itu yang biasanya untuk 60 juta itu dikenakan pajak sebesar 4 juta, dengan adanya UU HPP jadi yang dibayarkan cukup sebesar 2,5 juta aja karena untuk lapisannya diperluas lagi dari 50 juta ke 60 juta. Nah, sedangkan untuk kawan pajak di rumah mungkin ya yang untuk penghasilannya itu sampai miliaran itu bisa dikenakan tarif sampai dengan 35% dari penghasilan kena pajaknya. Oke, kita lanjut membahas mengenai PPH final. Nah, yang normalnya kan yang kawan pajak tahu nih, kalau untuk UMKM itu biasanya kenanya PP 23 0,5%. Nah, di UU HPP apa ada penyesuaian atas PP 23 ini atau gimana? Untuk PPH final sendiri, khususnya wajib pajak yang menggunakan tarif final PP 23 ya, Ri. Jadi kalau omset yang diterimanya tidak lebih dari 500 juta per tahun, maka tidak ada pajak yang dibayarkan dalam tahun pajak tersebut. Oh gitu, jadi kalau untuk PPH final ini di UU HPP sangat terasa ya maksudnya ya. Ada keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMKM yang mana dimaksudkan supaya laju usahanya itu terus meningkat ya. Jadi semacam PTKP malah ya untuk pelaku-pelaku UMKM yang mana kalau misalkan omsetnya itu kurang dari 500 juta itu nggak kena pajak. Terus gimana kalau misalkan penghasilannya atau omsetnya ini lebih dari 500 juta nih, Dev? Nah, kalau dalam setahun omsetnya melebihi 500 juta, nanti dihitung seperti biasa dengan tarif final 0,5%. Contohnya, kalau wajib pajak melebihi 500 juta pada bulan Juni, contohnya Bapak Budi memiliki omset 600 juta pada bulan Juni, maka yang kena PPH finalnya yang 100 jutanya dikalikan tarif 0,5%, yaitu sebesar 500.000. Cukup jelas ya kayaknya, Dev, ya, untuk PPH final ini. Lanjut kita bahas mengenai PPH badan. Nah, di UU HPP ini penyesuaiannya gimana?
Untuk PPh Badan sebelumnya kan di Undang-Undang Cipta Kerja tarifnya jadi 20% untuk tahun 2022 ya. Nah, di Undang-Undang HPP ini untuk tarifnya tetap sama dengan tahun 2020 dan 2021, yaitu 22%. Berarti nggak jadi turun ya Dev ya, tetap di angka 22%. Yang mana ini hampir setara nih dengan rata-rata tarif wajib pajak di negara-negara lain ya. Yang mana sekitar 22% sekian ya. Iya, jadi tetap bisa kompetitif dengan negara-negara lain juga agar dapat menjaga iklim investasi, Ri. Oke. Terus kita langsung lanjut aja ya ke pembahasan akhir nih kawan pajak. Mengenai PPN atau pajak penambahan nilai. Nah, apa aja nih Dev untuk penyesuaiannya di UHPP ini? Nah, kalau untuk PPN ada kenaikan tarif ya, Ri. Awalnya kan 10%, sekarang jadi 11%. Yang mulai berlaku dari April kemarin. Naik 1% berarti ya Dev ya, dari yang awal 10% jadi 11%. Nah, untuk kedepannya sendiri nih, apa nanti mungkin bakal ada peningkatan lagi atau tetap di angka 11% atau gimana? Kalau untuk kedepannya nanti bakal ada kenaikan tarif, jadi 12% untuk PPN, yang implementasinya paling lambat di tahun 2025. Nah, kenaikan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Oke, jadi UHPP ini memang diundangkan dengan maksud supaya perekonomian Indonesia ini jadi lebih stabil lagi ya, Dev ya? Iya, betul banget, Ri. Ya, terima kasih Devita sudah menyempatkan waktunya ya untuk bisa datang ke podcast Pajak Bitung di edisi ketiga kali ini membahas mengenai UHPP. Terima kasih juga atas penjelasan yang telah diberikan kepada kawan pajak semua yang ada di rumah. Semoga kawan pajak yang sedang menyimak ini semakin bertambah untuk wawasan perpajakannya ya. Iya, sama-sama Ri. Makasih juga udah diundang di podcast Baku Dapa. Semoga ada kesempatan ngobrol lagi di lain waktu. Ya, cukup sekian kawan pajak pembahasan mengenai UHPP pada podcast kali ini. Apabila kawan pajak semua yang sedang menyimak masih ada pertanyaan atau mungkin nanti ada saran untuk pembahasan selanjutnya, bisa langsung diisi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk terus ikuti semua sosial media kantor pajak Bitung, karena pastinya bakal ada update terbaru mengenai tentang perpajakan dan juga pemberitaan-pemberitaan terbaru mengenai perpajakan di Indonesia. Terima kasih juga untuk kawan pajak semua yang sudah menyimak. Sampai jumpa di podcast pajak Baku Dapa selanjutnya. Podcast Baku Dapa bersama Kupas Dunia Pajak.